Video kali ini mengenai 5 langkah mudah update aplikasi e-faktur 3.0. Halo Sobat Ngopi Pajak, ngobrol pengetahuan dan ilmu pajak. Assalamualaikum. Kali ini khusus untuk Sobat Ngopi yang pada beberapa waktu lalu belum sempat untuk mengikuti sosialisasi aplikasi e-faktur 3.0 yang diadakan oleh DJP, yang mana sosialisasi tersebut ditujukan untuk khusus PKP yang ditunjuk sebagai piloting untuk menggunakan aplikasi e-faktur 3.0 mulai masa September tahun 2020. Ada beberapa hal yang perlu diketahui dari aplikasi e-faktur 3.0 ini. Yang pertama adalah dalam aplikasi e-faktur 3.0 ini sudah otomatis. Artinya, faktur pajak masukan sudah tidak perlu lagi dilakukan input secara manual, karena data faktur pajak masukan akan secara otomatis ada pada aplikasi e-faktur 3.0 ini. Kemudian yang kedua, dalam e-faktur versi 3.0, data yang ada telah terintegrasi antara Dirjen Pajak dengan data pada Dirjen Bea Cukai. Kemudian selanjutnya yang ketiga, adanya fitur pre-populated yang memudahkan bagi PKP dalam melaporkan SPT masa PPN, yang mana nanti pada aplikasi e-faktur 3.0 data faktur pajak masukan akan secara otomatis disajikan dalam aplikasi e-faktur ini. Sehingga pada prosesnya PKP pada saat akan melakukan pelaporan tinggal menentukan atau memilih faktur pajak mana saja yang akan dilaporkan dalam masa tersebut. Apakah faktur pajak masukan yang diperoleh atau diterima akan dikreditkan di masa yang sama atau dikreditkan pada masa yang tidak sama. Selanjutnya, dalam sosialisasi tersebut ada timeline implementasi dari aplikasi e-faktur 3.0, yang mana dalam sosialisasi yaitu terkait dengan atau khusus pada beberapa PKP yang ditunjuk untuk piloting aplikasi e-faktur 3.0 ini pada masa September. Artinya, di bulan September tersebut atau pada masa pajak September sudah menggunakan aplikasi e-faktur 3.0. Kemudian, hal ini menjadi penting karena pada tanggal 1 Oktober tahun 2020, aplikasi e-faktur 3.0 ini akan diimplementasikan secara nasional, artinya berlaku untuk seluruh PKP. Kemudian apa yang penting? Yang penting adalah bagaimana caranya melakukan update pada aplikasi e-faktur yang sekarang digunakan menjadi e-faktur 3.0. Saya sudah coba siapkan video terkait sosialisasi tersebut mengenai 5 langkah mudah update aplikasi e-faktur 3.0. Berikut cuplikan video update aplikasi 3.0 dalam sosialisasi yang dilakukan oleh DJP. A few moments later. Oke, di sini kita sudah menyediakan semacam tampilan untuk sosialisasi 5 langkah mudah update aplikasi faktur. Mudah-mudahan nanti ini cukup jelas, bisa Bapak Ibu ikuti langkah-langkahnya. Di sini langkah update aplikasi faktur 3.0 bagi PKP di seluruh Indonesia mulai 1 Oktober 2020. Fitur tambahan pre-populated pajak masukan dan SPT masa PPN. Tapi dalam hal ini untuk Bapak Ibu yang diundang pada sore hari ini adalah WP wajib pajak yang telah diundang untuk mulai berlaku di 1 September. Nanti kalau misalkan Bapak Ibu langsung coba sudah bisa melakukannya. Berikut kami jelaskan. Yang pertama, langkah yang harus Bapak Ibu lakukan adalah membuka alamat Innova. Kalau Bapak Ibu masih ingat, halaman Innova itu bisa diakses di http://efaktur.pajak.go.id. Nah, silakan Bapak Ibu download. Di sana akan ada di bawah tombol login ada tulisan angka 1, aplikasi faktur terbaru dapat diunduh di sini. Nah, itu akan ada bling-bling warna merah. Nanti silakan Bapak Ibu klik di sana. Nanti
setelah masuk di halaman download nanti akan Bapak Ibu lihat poin yang ke-6 yaitu patch update aplikasi faktur 3.0. Nah, di sini dalam kurung khusus peserta piloting yang ditunjuk. Dalam hal ini 1 September nanti Bapak Ibu yang sudah ditunjuk sudah bisa melakukan download, atau misalkan Bapak Ibu belum ditunjuk juga bisa melakukan download. Akan tetapi Bapak Ibu yang sudah ditunjuk untuk piloting per hari ini bisa menggunakan fitur Get Data PM dan Get Data PIB. Akan tetapi bagi Bapak Ibu WP yang belum ditunjuk nanti akan otomatis muncul kode error bahwa data tidak ditemukan karena kita belum menyediakan data untuk Bapak Ibu yang belum ditunjuk. Nah, di sini silakan Bapak Ibu memilih versi aplikasi yang Bapak Ibu gunakan, misalkan menggunakan Windows atau menggunakan Linux atau bahkan menggunakan Mac, dan dilihat juga bitnya apakah menggunakan 32 bit atau 64 bit. Nah, langkah yang kedua nanti akan muncul dalam bentuk zip atau RAR. Nanti silakan Bapak Ibu ekstrak. Hasilnya itu nanti akan terdapat 3 file. File yang pertama itexinvoice.exe. Misalkan di sini ada contohnya, saya tunjukkan yang bagian Windows. Kemudian yang kedua itu itexinvoicemain.exe. Kemudian itexinvoiceupd.exe. Nah, silakan nanti Bapak Ibu ekstrak. Kemudian kita masuk ke tahapan yang ketiga. Nanti copy ketiga file ini ke folder yang Bapak Ibu gunakan sekarang. Misalkan di mana folder yang Bapak Ibu gunakan menggunakan e-faktur desktop, silahkan di copy ke sana. Tapi kami memohon kepada Bapak Ibu yang hadir pada sore hari ini, mohon folder database-nya di backup terlebih dahulu. Itu selalu kami tekankan. Itu untuk mencegah hal-hal misalkan database-nya korup atau database-nya ketimpa atau bagaimana. Jadi mohon Bapak Ibu terlebih dahulu pastikan database-nya di copy, diamankan dulu. Untuk mengamankan atau mengcopy database, dipastikan aplikasinya tertutup. Nah, karena kalau Bapak Ibu mengcopy database dengan keadaan aplikasi terbuka, ketika nanti hendak kita gunakan nanti pasti akan korup karena di sana statusnya sedang digunakan. Artinya mohon nanti ketika melakukan backup aplikasinya dimatikan terlebih dahulu. Nah, setelah Bapak Ibu copy, nanti bisa Bapak Ibu jalankan sekali terlebih dahulu. Setelah dijalankan, nanti dia otomatis akan melakukan backup. Backup nanti untuk mengubah aplikasi ke versi 3.0. Nah, setelah dijalankan backup nanti jika Bapak Ibu hendak menggunakan backup manual atau nanti otomatis setiap aplikasi dibuka nanti otomatis backup, Bapak Ibu bisa membiarkan file itexinvoice.upd. Akan tetapi kalau Bapak Ibu sudah berpengalaman terkait itexinvoice.upd, misalnya nanti biar tim IT aja yang backup atau manual aja saya backup gitu, nanti Bapak Ibu bisa merename itexinvoice.upd-nya. Jadi nanti tidak Bapak Ibu tidak kewalahan atau performanya jadi lambat. Jadi nanti tapi syaratnya harus dijalankan sekali dulu, yaitu untuk melakukan update ke versi 3. Setelah itu itexinvoice.upd-nya bisa Bapak Ibu hapus atau bisa di-rename supaya nanti ke depannya tidak melakukan backup otomatis. Tapi nanti mohon di notes bahwa ketika Bapak Ibu merename atau menghapus file itexinvoice.upd nanti akan membutuhkan Bapak Ibu untuk melakukan backup secara manual. Nah, kemudian di step nomor 5, setelah berhasil update ke versi 3.0, silahkan menggunakan fitur-fitur yang baru. Nah, fitur yang baru di sini yaitu yang tadi sudah kita lihat Bapak Ibu di video. Di sini ada fitur untuk get data faktur pajak masukan, kemudian data PIB, kemudian data VAT refund. Nah, mungkin ada pertanyaan, ini datanya real time nggak ya? Jawabannya adalah nanti ini real time. Begitu nanti ada lawan transaksi Bapak Ibu yang upload faktur keluaran, otomatis nanti di sini akan muncul juga. Biarpun nanti secara hard copy atau secara soft copy belum disampaikan ke Bapak atau Ibu. Mungkin begitu Pak penjelasan atau atas pertanyaan tadi. Terima kasih.